Selamat datang di SMP Negeri 1 Belinyu. Sekolah yang berdiri sejak tanggal 6 Februari 1960 ini dikenal sebagai sekolah model berbasis budaya lokal yang satu-satunya berada di Kecamatan Belinyu, Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Enggrang, permainan yang membutuhkan karena individu. Terus main macam biasa, oke? Hal ini dibuktikan dengan budaya lokal yang terintegrasi dengan seluruh mata pelajaran di sekolah. Saat ini kita sedang mengikuti mata pelajaran olahraga. Maka dari itu, saya dan teman-teman kembali bernostalgia dengan bermain bakiak, yang merupakan salah satu permainan olahraga tradisional yang saat ini sudah sulit ditemukan di sejumlah sekolah. Tidak hanya bakiak, tapi masih banyak budaya lokal yang dijadikan mata pelajaran di SMP Negeri 1 Belinyu ini sebagai sekolah model yang berbasis budaya lokal. Selengkapnya di sekolahku kali ini. Kanan lihat, lagi. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Kacau gitu Mas Randi. Tidak hanya bakiak, sebagai sekolah model bermuatan budaya lokal, SMP Negeri 1 Belinyu juga masih melestarikan permainan enggrang yang saat ini sudah mulai dilupakan sejumlah generasi muda. Lihainya sejumlah siswa SMP Negeri 1 Belinyu memainkan enggrang yang terbuat dari kayu ini menjadi bukti minat siswa yang sangat antusias setiap mengikuti pelajaran olahraga yang terintegritas dengan budaya lokal khas Bangka Belitung. Karena selain untuk melestarikan permainan tradisional yang sudah lama ditinggalkan, kan sekarang sudah jarang kita temui. Jadi SMP 1 Belinyu berusaha untuk mengangkat permainan tradisional untuk mengalihkan permainan zaman sekarang, yaitu bermain di HP Android. Ya. Karena permainan tradisional lebih banyak manfaatnya dibanding bermain di HP Android, ya. Terutama untuk kesehatan tubuh, menjauhkan dari penyakit. Untuk minat, alhamdulillah di sini anak-anak rata-rata menggemari permainan tradisional karena bagi mereka ada yang baru menempuh, ya, permainan tradisional. Karena sekarang mereka lebih kenal permainan di Android seperti COC contohnya, ya, dan lain-lain. Nah, jadi untuk permainan tradisional bagi mereka sendiri ada yang baru, kan? Ada yang baru kenal. Untuk ekskul di sini kalau olahraganya ada 4. Ya. Yang pertama sepak bola, atletik, terus pingpong sama bola voli. Karena kita ini kan baru, ya, jadi untuk perlombaan rencananya kelas meeting ini mau diadakan, tapi di semester ganjil. Kita kan baru mempopulerkan permainan tradisional, jadi nanti rencananya insya Allah akan diperlombakan di kelas meeting. Harapannya permainan tradisional lebih digemari anak-anak dibandingkan bermain di game Android. Ya. Tujuannya tidak lain, yang pertama untuk kebugaran jasmani anak itu sendiri. Hadroh adalah sebuah musik bernafaskan Islami dengan melantunkan salawat Nabi yang diiringi alat musik tambuhan. Hadroh berasal dari kebudayaan Timur Tengah, lebih tepatnya dikenal dengan sebutan marawis di negeri asalnya. SMP Negeri 1 yang mempunyai kelompok musik hadroh yang masuk ke dalam kebudayaan lokal Indonesia yang saat ini tidak banyak dilestarikan di sejumlah sekolah. Tambuhan musik yang dimainkan membuat saya untuk ikut mencari tahu musik hadroh ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak boleh
ikut ngelihat pelatihan Hadra ini, Pak? Langsung ya, masuk ya. Iya, Adik. Unik ya Pak ya? Ada ceritanya nggak Pak? Sejarahnya dari musik Hadra? Ini Hadra berasal dari Hadraul Maut. Ya, di negara Yaman ya. Jadi para wali songo dari sana membawa permainan ini ke Indonesia. Dari sana dikembangkan di tanah Jawa. Dan itu kan pada zaman wali itu kan akhirnya para pengikut itu membawa permainan ini ke masing-masing dari Indonesia, ya Jawa, Sumatera kan termasuk kita bahkan gitu. Pak, kalau lihat dari alat musiknya nih ya Pak ya, bahannya apa aja Pak? Dari gendang, kayu-kayu, sampai ya semuanya lah keseluruhan. Ya. Ini kan bagian depan ini terbuat dari kulit ya, khususnya kulit sapi ya. Kemudian ini dari kayu ya, kayu gede kemudian dibolongin bisa ya. Kemudian ada lagi ini dari kepingan-kepingan seng gitu ya, sehingga diproses menjadi gendang. Nah, gendang ini. Kayunya Pak, ada kayu khusus kan? Atau kalau di daerah kita ini kayaknya kayu biasa digunakan tuh kayu yang agak berongga ya, misalnya pohon mali gitu ya. Nggak tahu kalau bahasa Indonesianya apa, itu dikenal di sini pohon mali. pohon mali? Ya, mali ya. Yang buahnya bisa dikonsumsi begitu. Nah, dari situ dibuat. Ditemuin ya Pak ya? Mudah ditemuin. Pak, kalau kita lihat kan alat musik Hadra ini udah hampir punah ya Pak? Iya. Nah, dibawa dulu oleh Wali Songo ya, dari Ya, Yaman. asalnya ya, sejarahnya. Gunanya apa Pak? Kegunaan Hadra ini biasanya dimainkan di rumah warga yang melakukan hajatan begitu ya, melakukan hajatan ya, yang ini terdiri dari satu kelompok ya, kelompoknya berkisar antara 5 sampai 8 orang ya. Nah, jadi pada waktu dulu biasanya ini ramai sekali dilaksanakan. Nah, namun sekarang ini Hadra ini sudah semakin ya tergeser dengan kemajuan teknologi, terutama alat-alat musik yang lain gitu. Nah, maka daripada itulah artinya kami berusaha untuk melestarikan Hadra ini di lingkungan SMP Negeri 1 Belinyu. Sementara ini di SMP Negeri 1 Belinyu ya lumayan juga lah peminatnya ya. banyak ya? Nah, banyak pemainnya. Ini hanya yang mewakili aja berapa orang gitu kan. Cewek juga ada ya Pak ya? Kalau cewek biasanya mereka lebih cenderung kepada rebana kan. Nah, jadi cowoknya Beda ya, aja. Pak ya? Beda kalau rebana kan ditambah dengan alat musik yang lain ya. Kalau di sini ini aja alat musiknya. Gendang-gendang. Ini gendang nih Hadra namanya. Kalau ini hijir ya. Yang agak Jadi gede ya? agak gede itu hijir. Legenda Pantai Penyusu menceritakan tentang Putri Komala yang sombong, yang bangga dengan kelebihannya, sehingga Putri Komala ini tidak menghargai ciptaan Tuhan. Terutama penyu busuk yang dihina, yang diejek kayak Putri Komala. Akibat kesombongan Putri Komala dapat musibah. Dia terseret ke laut. Nah, dari sejak itulah tempat hilang Putri Komala diberi nama Penyusu, yang merupakan arti dari kependekan penyu busuk. Kali ini kita akan melihat pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Belinyu.
yang ternyata juga terintegritas dengan cerita rakyat yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Ibu ini lagi ngapain, Bu? Lagi belajar bahasa Indonesia tentang cerita rakyat dan Belinyu. Oh gitu. Bu, saya boleh ikut dong? Boleh, ikut bercerita, belajar bercerita. Ya, silakan. Agar lebih menyenangkan, pelajaran bahasa Indonesia dilakukan di perpustakaan sekolah. Saya pun ikut menyimak penjelasan dari Ibu Dewi yang menceritakan tentang legenda yang terdapat di salah satu tempat wisata di Belinyu. Ternyata siswa diwajibkan menghafal satu cerita rakyat dan bertanya dengan narasumber yang tepat. Hal ini dilakukan sebagai target dari SMP Negeri 1 Belinyu yang ingin membuat satu kumpulan buku cerita rakyat yang saat ini belum ada di Bangka Belitung. Seluruh kegiatan yang dilakukan SMP Negeri 1 Belinyu sejalan dengan misi sekolah, di antaranya menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, komunikatif, dan membangkitkan kesadaran prestasi dalam kegiatan proses belajar mengajar siswa. Karena kan cerita rakyat ini sudah banyak dilupakan. Anak-anak sekarang kan banyak sudah lupa dengan cerita rakyat. Maka kita mengangkat kembali cerita rakyat terutama di daerah Belinyu. Nah, seperti Tanjung Penyusu ini kan ingin kita angkat karena sekarang pantai Penyusu ini itu sudah menjadi aset pariwisata daerah Belinyu salah satunya. Sehingga siswa kita harus tahu dengan legenda-legenda yang ada di daerah Belinyu. Kalau di daerah Belinyu itu ada Pantai Romodong, itu tentang Batu Kodok. Terus ada tentang Sungai Bunting. Nah, dan ada juga tentang Gunung Maras. Nah, itu salah satu dari beberapa cerita rakyat daerah Belinyu. Nah, mereka sangat senang dengan cerita rakyat ini, ya, karena mereka ingin tahu tentang legenda-legenda yang ada di daerah kita. Nah, ini kadang-kadang kita juga diajak santai ya Bu, seperti demonstrasi, metodenya picture itu gambar, dari beberapa gambar itu bisa kita satukan menjadi sebuah cerita, sehingga anak itu melihat dari gambar-gambar tersebut bisa membuat jadi satu cerita. Secara per individu ataupun kelompok, demonstrasi salah satunya, anak mendemonstrasikan isi cerita rakyat yang mereka ketahui. Itu saja. Kami guru-guru di sini ingin mendokumentasikan cerita rakyat ini menjadi sebuah buku, Bu. Sebuah buku cerita rakyat dari Belinyu. Sehingga dengan buku itu masyarakat lebih tahu tentang legenda-legenda yang ada di masyarakat. Nah, anak-anak juga setelah lepas dari SMP ini bisa mengetahui cerita-cerita rakyat yang ada di Belinyu ini. Target kita seperti itu. Lepas dari SMP ini mereka sudah tahu tentang cerita rakyat, sehingga bisa mendokumentasikan kepada teman-teman yang lain. Nah, kami di sini ingin menjadikan cerita ini sebuah buku cerita rakyat Belinyu. Nah, biasanya ini kami dari masyarakat seperti narasumber, ada narasumber yang yang mengetahui tentang cerita-cerita tersebut. Kita langsung ke narasumbernya mencari cerita itu benar atau tidak, langsung ke orangnya, Bu. Budaya tidak terlepas dari seni tari. Kreativitas siswi SMP Negeri 1 Belinyu juga terlihat dari kegiatan seni tari yang muncul dalam mata pelajaran kesenian. Tak tanggung-tanggung, alat tari yang digunakan juga berasal dari budaya masyarakat Bangka, yaitu sapu yang dulunya digunakan masyarakat untuk membersihkan halaman yang saat ini sudah jarang digunakan. Kekompakan siswi dalam mengikuti sejumlah mata pelajaran yang menerapkan budaya lokal tentu tidak terlepas dari peran serta kepala sekolah dan guru yang membimbing.
tari sapu-sapu. Tari sapu-sapu ini diangkat dulu orang zaman dulu membersihkan halaman menggunakan tanaman di sekitar. Sehingga tanaman ini disebut tanaman sapu-sapu. Dan sekarang tanaman sapu-sapu sudah hampir punah. Makanya kami sebagai generasi muda mengangkat tarian ini sebagai tari sapu-sapu agar tanaman sapu-sapu dapat diingat dan dilestarikan. Langsung saja yuk kita ketemu dengan Ibu Haspani yang merupakan kepala sekolah ke-8 yang mengemban amanah untuk memimpin SMP Negeri 1 Belinyu sejak 2 April 2015. Bu, tadi kan Intan udah keliling-keliling nih ya di SMP Negeri 1 Belinyu ini. Udah lihat olahraga lokal, olahraga itunya tradisionalnya, udah lihat tariannya, udah lihat siswa-siswanya bercerita. Nah, itu Bu, ada nggak Bu sejarahnya atau Ibu tahu sejarahnya dari SMP Negeri 1 Belinyu ini? Jadi SMP Negeri 1 Belinyu ini sekolah yang paling tua di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, maka SMP Negeri 1 Belinyu itu mempunyai visi, yaitu terwujudnya insan yang unggul, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan serta berbudaya lokal. Pada tahun 2016 dan 2017, SMP Negeri 1 Belinyu ini ditetapkan sebagai sekolah model oleh LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2016-2017, 2 tahun. Nah, dari prestasi-prestasi yang dimiliki oleh siswa, itu baik di bidang akademis maupun bidang non-akademis, itu sampai ke nasional juga untuk bidang olahraga dan keagamaan. Nah, berangkat dari situ, mengacu juga kepada tujuan pendidikan nasional, maka SMP Negeri 1 Belinyu ingin mengembangkan sekolah berbudaya lokal. Program-program ini kami integrasikan dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, kemudian seni budaya, dan pelajaran bahasa Indonesia. Tadi Intan sudah melihat bahwa ada kegiatan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, itu olahraga tradisional Bakiak, kemudian Engrang. Nah, itu kita integrasikan mata pelajaran muatan lokalnya dalam pembelajaran. Ya, dalam pembelajaran, sehingga ada silabus mata pelajaran PJOK itu yang muatan lokalnya terintegrasi dalam mata pelajaran untuk olahraga tradisional. Kemudian menggali cerita-cerita daerah yang memang belum dibukukan, belum ada, jadi masih tersebar tuh secara lisan. Nah, sebagai guru bahasa Indonesia, saya ingin agar anak-anak mengetahui, memahami, kemudian menggali cerita-cerita rakyat itu dari narasumber yang ada. Itu tadi sejarahnya. Iya. Kan kalau ngomong prestasinya Bu, apa aja nih Bu yang udah didapatkan dari SMP Negeri 1 Belinyu ini dari sekolah model berbasis budaya? Ya. Kalau prestasi itu kita karena event-event untuk kegiatan mengangkat budaya lokal itu masih belum banyak, paling di tarian itu untuk kegiatan FLS 2N. Nah, itu kita pernah juga menjuarai sampai ke tingkat provinsi, namun belum sampai ke nasional. Kita masih berusaha untuk meningkatkannya. Dan untuk kegiatan yang lain itu kita dalam bentuk program-program ekskul. Ya, diarahkan sesuai dengan kemampuannya.
Jadi kita menggunakan angket tuh kepada anak-anak sebelum anak-anak itu memasuki tahun pembelajaran. Nah, kita sudah sebarkan angket untuk memilih. Jadi bukan kita tarik-tarik saja anaknya, tidak. Kita menggunakan angket supaya mereka sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Ada nggak Bu harapan untuk siswa-siswa di sini yang udah lulus itu seperti apa nantinya dari pihak sekolah, pengennya mereka seperti apa? Harapan kita sebagai pihak sekolah sesuai dengan visi kita agar siswa yang lulus dari SMP Negeri 1 Belinyu ini unggul baik dalam bidang akademis maupun non-akademis, kemudian berakhlak mulia, berwawasan lingkungan dan berbudaya lokal. Jadi berwawasan lingkungan itu dengan predikat adiwiyatanya sehingga mereka mampu menjaga lingkungan, kemudian juga berbudaya lokal. Jadi mereka kemanapun mereka pergi, mereka harus tahu budaya-budaya yang ada di daerahnya dengan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai satu-satu sekolah favorit dan satu-satunya sekolah tertua di Belinyu, SMP Negeri 1 Belinyu juga sempat terpilih sebagai sekolah adiwiyata tingkat kabupaten pada tahun 2015. Hal ini dibuktikan dengan kekompakan siswa dan siswi yang terlibat dalam ekstrakurikuler Palang Merah Remaja atau PMR untuk turut menjaga tanaman obat keluarga di sekitar lingkungan sekolah. Nah, ini pohon-pohonnya mereka juga yang rawat? Mereka juga yang rawat. Saya boleh ikut ya Pak ya? Boleh, silakan. Silakan. Ya, silakan. Bahkan toga yang ada di SMP Negeri 1 turut menjadi perwakilan toga sekecamatan di Belinyu. Siswa dan siswi merasa banyak mendapat manfaat dengan keterlibatan dalam toga ini. Kalau penerapannya untuk tanaman toga di sekolah kami itu sebetulnya sudah sejak lama ya. Sudah sejak lama dilestarikan. Bahkan saya juga baru bergabung di sekolah ini 3 tahun yang lalu. Untuk tanaman toga ini pun alhamdulillah secara rutin setiap tahun kita laksanakan. Itu untuk penerapan tanaman toga. Di sini ada banyak, ada sirih, kencur, kemudian jahe merah, lengkuas, mengkudu, dan masih banyak lagi. Kalau lomba untuk tanaman obat keluarga ini kita kebetulan ditunjuk dari Kecamatan Belinyu itu oleh pihak Puskesmas baru tahun ini untuk perlombaannya. Cuman untuk hasilnya itu belum kami terima secara pasti apakah mendapat juara atau tidak, seperti itu. Setelah lulus harapannya mungkin supaya mereka ini dari manfaat yang mereka dapatkan ya, mengikuti ekstrakurikuler PMR ini, salah satunya lewat tanaman toga dan juga manfaat akupresur, supaya mereka memanfaatkan lagi gitu, memanfaatkan lagi hal ini ya, bekal yang mereka terima ini di luar sana. Itu apakah di lingkungan keluarganya atau lingkungan masyarakat sekitar, seperti itu. Agar bisa melestarikan tanaman dan sekalian melestarikan obat herbal yang lebih alami. Toga ini saya pelajari bahwa dengan obat-obat tanaman ini kita bisa membuat obat-obat alami tanpa memerlukan obat-obat kimia lagi. Contohnya kayak kumis kucing itu kan bisa untuk diabetes itu kan, terus bisa untuk batu ginjal, sama untuk melancarkan buang air besar tuh kan bisa. Selain itu ada juga tuh kayak mangga itu kan bisa juga sama diabetes juga, untuk membuat tulang lebih kuat juga bisa. Terus untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga bisa mangga itu. Untuk jaga-jaga biar
kalau ada keluarga sakit atau gimana kan bisa digunakan juga kan. Ada teknik-tekniknya juga, caranya misalnya kayak yang kencur itu kan harus dihaluskan untuk meredakan apa itu batuk. Nah, sama ada akupunturnya juga. Harapannya sih tanaman ini terus dirawat dan terus dikembangkan lagi agar kelestariannya juga tetap terjaga. Budaya merupakan ciri khas Indonesia, sudah sepatutnya melekat di dalam diri. SMP Negeri 1 Belinyu merupakan contoh dari pembangunan karakter siswa berbudaya sejak pendidikan sekolah pertama. Tetap saksikan Sekolahku hanya di TVRI Bangka Belitung. SMP Negeri 1